Puji Tuhan, selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh bisa lambaikan tangan Bapak Ibu, bersukacita pada sore hari ini, amin. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lebih mulia tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Allah kita yang dahsyat. Wow, haleluya. Sore hari ini kita mau datang memuji menyembah Tuhan, karena kita tahu bahwa Yesus begitu sangat mencintai kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau bersatu hati berdoa. Tuhan, terima kasih sore hari ini, sungguh Engkau yang kami rindukan, sungguh Engkau yang kami cinta lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan untuk sore hari yang indah ini Tuhan. Engkau kembali hadirkan setiap kami para jemaat-Mu Tuhan, untuk kami bisa datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan, dan biarlah hadirat-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau yang pimpin ibadah kami pada sore hari ini. Dari awal hingga akhirnya kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang mengalami beban berat Engkau lepaskan dan Kau berikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami rindukan lebih dari apapun juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Mari jemaat Tuhan bersama katakan amin. Terima kasih Bapa. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar saron ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Mari bersama katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari kita mau lebih dalam merindukan Tuhan. Katakan, kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar saron ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh. Haleluya, benar
sembah Kau Tuhan, sembah Kau dalam roh. Yesus, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, sembah Tuhan. Shalalabatakaya, lalabatakaya, lalaba. Shalalalabahaya, lalaba. Sembah Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan setiap kami Tuhan. Kami sembah, 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 sembah. Kami sembah Kau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ditinggikan, diagungkan selama-lamanya. Mari sembah Tuhan, sembah, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah hadirat, biarlah hadirat-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan bermasmur bagi Tuhan sore hari ini. Kita bersama angkat suara kita. Kita sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Percaya Dia hadir tempat ini Bapak Ibu. Oh haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji, Amen. Dia yang layak diagungkan. Amen. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Biarlah hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah, sembah Tuhan. Kami menyembah, kami memuji. Sungguh Kau Allah yang hidup, sungguh Kau Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terus menyembah, menyembah. Haleluya, haleluya. Biarlah kerajaannya hadir sore hari ini. Haleluya. Yesus, Yesus Kau termulia Tuhan, Kau yang dahsyat. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita angkat tangan Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Oh, katakan, ku sembah Kau dalam roh dan
Mari jemaat sendiri pujikan. Ku sembah Kau Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jual seperti Kau, Yesus. Ku sembah, ku sembah. Yesus, mari bersama dengan saya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulialah Kau, Yesus, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi Yesus di atas segalanya. Yang layak. Jemaat sendiri sambil kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu haleluya terpesona. Segala pujian bagimu ya Amin. Oh, hanya Kau yang layak ku agukan. Besar, ajaib, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agukan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agukan. Hanya Kau yang layak ku agukan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Lebih dahsyat sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Sungguh Kau Allah kami, Allah yang dahsyat dan yang besar Tuhan. Dan kami siap bersorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Katakan bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia menyelamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, oh kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kita boleh bisa tepuk tangan kita sebagai Allah kita. Haleluya. Katakan bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa.
jiwa kita. Satu-satunya dia kalahkan maut. Yes, lagi dan hidup sama-sama. Hey, Tuhan yang bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Yesus. Hey, sungguh dia dahsyat, dia hebat, luar biasa bagi hidup kita. Sama-sama. Para pam 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 pam. 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 Para pam 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 pam. Tuhan yang memberi damai. Boleh kita lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan, oh Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Sama-sama katakan. Para pam 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 pam. 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 Haleluya. Sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum duduk saya ingin kita mau katakan Yesusku dahsyat. Setuju? Sambil kita mau kepalkan tangan kita dan kita mau arahkan ke depan. Siap Bapak Ibu Saudara? Kita mau katakan Yesusku dahsyat 3 kali. Ya, 1, 2, 3. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, sungguh Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang lain, hanya Yesus Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Bila Engkau tak beserta setiap kami Tuhan, kami tidak mau berjalan sendiri. Haleluya. Terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu,
berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, sekali kita makin berdiri Bapak Ibu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau bersama-sama hambanya. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan yang masih kami rasakan sampai sore hari ini. Kami percaya kami bisa kuat, kami bisa berdiri teguh, itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Sore hari ini kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu, belajar mendengar suara Tuhan. Silakan Tuhan bicara buat kami pada sore hari ini. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami untuk bisa mendengar firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan yang kami dengar bisa merubah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan. Semua katakan amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Ya, luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya hari-hari kita pun juga harus luar biasa. Sama-sama kita buka Alkitab kita, 1 Raja-Raja Fatsal yang ke-17. 1 Raja-Raja Fatsal yang ke-17, kita akan baca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil
juga bagiku sepotong roti. 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ya, hari ini firman Tuhan akan saya beri judul, keluar dari kesulitan. Nah, sebelum saya melangkah lebih jauh kepada kisah janda Sarfat ini, saya ingin membagikan sebuah cerita hidup seorang pria miskin namanya Bai Fang Li. Ya, seorang penarik becak dari Tiongkok. Ya, mungkin bisa dibantu ya LCD. Ini kisah nyata saudara. Pria ini meninggal di usia 93 tahun, hidup dalam kemiskinan. Tetapi yang luar biasa, selama hidupnya dia sudah menyumbangkan kurang lebih 455 juta. Untuk siapa? Untuk perguruan tinggi, untuk sekolah-sekolah di Tianjin. Untuk menolong kurang lebih 300 anak-anak miskin di daerah itu. Dan hampir selama 20 tahun dia bekerja, mengayuh beca untuk bisa memperoleh uang. Supaya apa uang itu? Dia pakai secukupnya buat dirinya sendiri. Dia punya kebutuhan hidup yang sangat sederhana. Dan sisanya dia donasikan kepada sekolah-sekolah itu. Untuk bisa membantu anak-anak miskin yang tidak bisa bersekolah. Dia berangkat jam 6 pagi, kerja, narik becak, dan pulang jam 7 malam. Gak peduli itu panas, itu hujan, itu cuaca dingin, salju. Setiap hari dia mengayuh becaknya untuk bisa mendapatkan uang. Dia berkata begini, tidak apa-apa saya menderita, tapi biarlah anak-anak yang miskin itu bisa bersekolah. Ya, saat usianya sudah 90 tahun, dia sudah nggak bisa bekerja lagi karena kondisi fisiknya. Dan dia ada sedikit penyesalan dalam hati, dia sempat berkata, saya nggak bisa nyumbang lagi. Ini mungkin persembahan saya yang terakhir yang bisa saya sumbangkan. Ini adalah sebuah sosok pria yang luar biasa. Dia berusaha melayani orang lain dalam kemiskinannya. Dia berusaha memberi di dalam keterbatasannya. Nah, hal yang sama yang kita baca rupanya terjadi pada janda Sarfat ini. Janda Sarfat ini sama, dia janda miskin, janda yang tidak punya harta, dia hidup dalam keterbatasan, kemiskinan. Suasana pada waktu itu adalah kelaparan, musim kering. Tidak ada yang istimewa dalam kehidupan janda ini. Tetapi yang luar biasa, akhirnya dari janda ini dia bisa mengalir sebuah pemberian yang luar biasa. Akhirnya Allah memelihara hidupnya dan juga Nabi Elia. Ya, sebelum bertemu dengan Elia, hidup janda ini mungkin sudah diambang batas, hampir putus asa. Bahkan hampir menyerah karena dia katakan aku hanya punya sedikit. Dan kalau ini saya olah, kita makan, saya dan anak saya makan, habis sudah. Hanya tinggal menunggu mati, gak ada lagi bahan makanan. Gak ada lagi uang, ini musim kering, tidak ada lagi air. Tapi yang luar biasa kita tahu kisah ini akhirnya janda ini mendapat pemeliharaan Tuhan yang ajaib di tengah situasi yang kering. Luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar, kalau saudara ingin menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib, sekalipun dalam keterbatasan, sekalipun dalam suasana yang sulit, belajarlah dari janda Sarfat ini. Yang pertama saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu di tengah-tengah kesulitan? Oke, yang pertama saudara, taat melakukan firman Tuhan. Kita baca ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah,
buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya, dan yang luar biasa ketika Nabi Elia minta dibuatkan lebih dulu baginya sepotong roti bundar kecil, rupanya janda Sarfat ini nurut, saudara. Oke, saya akan buatkan. Dan akhirnya apa? Ketika dibuatkan, rupanya tepungnya tidak habis, minyaknya tidak berkurang, airnya pun juga tidak berkurang, dan akhirnya itu terus menjadi sumber kehidupan mereka selama musim kelaparan. Elia tidak menghalangi janda Sarfat ini membuat roti bagi dirinya dan juga bagi anaknya, tapi Elia hanya minta agar janda ini membuat lebih dahulu bagi dia sepotong roti bundar kecil dari yang ada, dari yang mereka punya. Dan rupanya janda ini melakukan, dia taat dan mujizat pun terjadi. Jadi ketika kita ingin melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan buat hidup kita, sekalipun kita ada di tengah-tengah kesulitan, kunci yang pertama adalah kita harus taat dengan pesan firman Tuhan. Kita harus taat dengan firman Tuhan yang menjadi rema buat kita. Menjadi perintah Tuhan buat kita. Tuhan tidak minta janda ini melakukan sesuatu yang sulit, saudara. Enggak. Janda ini hanya diminta melakukan sesuatu yang sederhana. Membuatkan roti bundar kecil. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang sulit. Ingat kisah Petrus ketika mereka cari ikan, mereka tidak nemu. Semalaman mereka cari ikan tapi nggak dapat hasil apa-apa. Yesus berkata, tebarkan jalamu. Ya, yang Yesus minta itu hanya menebarkan jala. Tetapi bagi Petrus menebarkan jala itu sesuatu yang berat. Kenapa? Karena semalam-malaman dia menebar jala kiri kanan nggak dapat apa-apa. Jadi perintah menebar jala itu sudah dia kerjakan sudah sebelum Yesus bicara kepada dia. Mungkin sudah ratusan kali dia tebar jala kiri kanan di perahu itu tapi tidak dapat apa-apa. Ketika Yesus datang memerintahkan Petrus, tebarkan jalamu. Yang Yesus minta itu sebetulnya sesuatu yang gampang. Cuman kadang-kadang Petrus ini berpikir, aku sudah bolak-balik tebar jala, nggak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang suruh, ya sudah tak lakukan lagi. Akhirnya ketika dilakukan, ditebarkan jalannya, ikan yang banyak mereka dapatkan seakan-akan sudah tidak ada tempat lagi itu bisa meletakkan ikan itu, saudara. Menurut saudara, saya mau tanya, perintah Tuhan lewat Nabi Elia kepada janda Sarfat membuat sepotong roti bundar kecil susah atau gampang? Susah atau gampang? Gak ada yang bicara. Ini nyimak semua atau enggak nih saudara? Ya, bagi seorang janda Sarfat membuat roti itu sudah biasa. Itu buat makan mereka sehari-hari. Jadi ketika Nabi Elia buatkan lebih dahulu bagiku buat sepotong roti bundar kecil itu sebetulnya pekerjaan yang gampang. Tapi kadang-kadang bisa menjadi sulit dikerjakan karena apa? Kebutuhan kita, aku lebih perlu daripada kamu. Perintah menebarkan jala oleh Yesus kepada Petrus itu susah atau sulit saudara dikerjakan? Gampang sebetulnya. Ya, mengapa perintah itu kadang-kadang menjadi berat? Kalau saya lebih dalam lagi masuk, perintah Tuhan itu susah atau sulit dikerjakan? Perintah Tuhan itu gampang atau sulit dikerjakan buat saudara? Ya mulai bingung saudara. Ya, Tuhan itu tidak pernah ngasih perintah yang sulit saudara. Perintah itu menjadi sulit. Karena apa? Karena tidak cocok sama hati. Ya, bagi Petrus, aku sudah bolak-balik Tuhan.
nebarin jala, nggak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang suruh, tak lakukan. Jadi semua yang ada pengalaman Petrus ini bertentangan sama perintah Tuhan. Tapi karena dia mau nurut sama Tuhan dikerjakan. Mengapa perintah Tuhan? Kalau perintah Tuhan itu cocok dengan hati kita tidak berat melakukan, saudara. Kenapa? Karena cocok sesuai dengan hati. Tapi ketika perintah Tuhan datang, ampuni saudaramu. Padahal hati kita tidak pengen ngampuni. Hati kita merasa jengkel, hati kita merasa benci. Perintah Tuhan yang sebetulnya gampang itu jadi sulit. Karena tidak sesuai dengan hati kita. Itulah masalahnya. Bagi janda Sarfat ini, aku ini lebih butuh. Kalau yang sedikit ini masih kamu minta, aku kan semakin lapar, semakin berkurang. Logika manusia berjalan, kalau aku kasih, aku kurang. Tapi karena janda ini percaya, nurut, ya akhirnya dia kerjakan. Dan ketika mereka taat, mujizat itu terjadi. Ketika Petrus taat, mujizat itu terjadi. Sebetulnya kalau kita berpikir dengan akal sehat, perintah Tuhan itu tidak sulit, saudara. Perintah itu gampang. Yang menjadi sulit itu ketika perintah itu gak sesuai sama hati. Aku maunya A Tuhan, tapi Tuhan suruh B. Aku maunya B, tapi Tuhan maunya C. Karena tidak cocok, tidak sesuai, jadi berat melakukan. Kalau perintah Tuhan sesuai dengan hati, kita gampang melakukan. Tapi disitulah kuncinya, saudara. Kadang-kadang sekalipun perintah itu gampang dan mudah, tapi yang penting kita nurut, walau tidak cocok sama hati. Percayalah, yang mudah, yang sederhana, yang mungkin kelihatannya biasa, tapi kalau kita kerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan, disitulah mujizat akan terjadi. Yosua sudah mengalami. Kalau kamu kelilingi tembok Yeriko itu, mereka ingin masuk menyerang tembok Yeriko. Tidak, kelilingi saja tembok Yeriko itu. Sehari sekali, pada hari yang ke-7 kelilingi 7 kali. Kemudian berteriaklah, bersoraklah. Perintah Tuhan itu sederhana, gampang, mudah dilakukan. Tapi yang menjalani orang Israel ini ya mungkin juga bingung. Apa sih maksud Tuhan kok suruh keliling tiap hari satu? Setelah itu sudah. Besoknya keliling lagi satu, sudah istirahat. Maksud Tuhan ini apa? Kenapa tidak langsung gempur, berperang, raih kemenangan? Tuhan itu punya cara, Tuhan itu punya waktu yang gak mungkin bisa kita mengerti. Yang penting kita nurut Tuhan, saya percaya, yang kadang-kadang biasa, yang kadang-kadang tidak masuk akal. Kalau kita nurut perintah Tuhan, Tuhan pasti lakukan sesuatu yang luar biasa. Hanya dengan suara sorak-sorai, tembok Yeriko yang sangat tebal itu hancur karena kuasa Tuhan. Gideon juga ngalami. Suruh berperang dengan ratusan ribu musuh orang-orang Midian. Tapi hanya diperlengkapi dengan 300 orang. Gak pakai senjata lagi. Cuman suruh pakai alat musik. Gak masuk akal. Tapi Gideon nurut. Dan akhirnya mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Kadang-kadang kita tidak mengerti bagaimana cara Allah bekerja. Tetapi selama kita taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, di situ jalan keluar pasti ada. Selama kita taat, mujizat pasti terjadi. Selama kita nurut Tuhan, kemenangan pasti dinyatakan. Sudah terlalu banyak kisah-kisah di Alkitab, saudara. Ingat kisah Yesus? Suatu hari ibu Yesus datang, Yesus, ini perkawinan sudah kehabisan anggur. Gak ada anggur lagi. Kalau sampai anggur gak ada, malu ini pesta. Akhirnya Yesus berkata kepada pelayan, isi tempayan-tempayan ini dengan air sampai penuh. Nah pelayannya nurut, saudara. Diisi tempayan-tempayan itu sampai penuh.
Nah setelah penuh Yesus bilang, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Nah yang luar biasa, Alkitab ini menulis pelayan itu gak ada yang bilang pelayannya ngomel, pelayannya takut, pelayannya ragu-ragu, gak ada. Yesus suruh apa ya diikuti, disuruh isi diikuti, suruh cedok bawa ke pemimpin pesta ya diikuti. Dan rupanya ketaatan yang seperti ini akhirnya ketika dilakukan mujizat terjadi. Ketika sampai pada pemimpin pesta, air tadi itu, air yang sudah dicedok itu, dan semua yang ada di tempayan itu berubah menjadi anggur. Tak masuk akal. Secara logika tidak masuk akal. Tapi justru ketika kita mau taat, yang tidak masuk akal itu bisa terjadi buat hidup saudara dan saya. Secara kalkulasi keuangan tidak cukup. Tapi kalau kita nurut sama Tuhan, Tuhan pasti cukupkan. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara. Kelihatannya tidak ada jalan keluar, kelihatannya tidak masuk akal Tuhan. Kelihatannya nggak bisa, nggak nututi Tuhan. Tapi nurutlah sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Saya percaya ketika engkau mulai melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, saudara akan melihat mujizat Tuhan. Amin saudara. Saya teringat kisah seorang bapak-bapak yang stroke saudara. Jadi dia stroke, orang stroke itu kan ngomongnya kan pelo ya, pelat, gak bisa ngomong dengan benar. Suatu hari hamba Tuhan datang mendoakan dia, Tuhan bicara sama hamba Tuhan ini, suruh anak Tuhan itu baca Alkitab setiap hari dengan suara yang keras. Bayangin saudara, orang stroke ngomong aja pelo, disuruh baca Alkitab dengan suara yang keras. Tapi rupanya pesan Tuhan itu diikuti sama anak Tuhan ini. Mungkin pada waktu baca Alkitab, mungkin seisi rumahnya, ya namanya bukan menghina, bukan ngejek, tapi kalau sesuatu dilihat itu lucu, pasti ketawa saudara. Mungkin tetangganya juga ketawa, tapi tidak peduli dia. Karena Tuhan sudah suruh saya baca Alkitab, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ya baca Alkitab dengan suara yang keras, meskipun suaranya mungkin sudah tidak pas ya kosakatanya karena pelo, tapi dia lakukan, tidak apa-apa diketahui orang. Tidak berapa lama, beberapa hari kemudian Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Tidak masuk akal. Tapi justru yang tidak masuk akal akan Tuhan kerjakan kalau kita mau nurut sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Amin saudara. Yang kedua saudara. Ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Yang kedua, jadikan Tuhan itu yang pertama dan utama dalam hidup ini. Tepungnya sedikit, minyaknya sedikit, airnya sedikit. Tapi Elia bilang, kamu dari yang sedikit itu buat aku. Buat aku lebih dahulu dari yang sedikit itu. Setelah itu baru kau bisa buat bagi dirimu dan bagi anakmu. Apa artinya saudara? Artinya Tuhan itu tidak mau sesuatu yang sisa. Memang adanya sedikit, tapi dari yang sedikit ini prioritaskan dulu buat Tuhan. Kasih lebih dulu buat Tuhan. Jangan setelah kau buat bagi dirimu, kemudian sisanya dikasihkan kepada Tuhan. Gak apa-apa sedikit. Gak apa-apa modalnya sedikit. Gak apa-apa meskipun semuanya serba sedikit. Tapi yang sedikit ini, kasih dulu sama Tuhan. Persembahkan terlebih dahulu untuk Tuhan. Setelah itu, sisanya itu merupakan bagianmu. Yang Tuhan minta itu bukan semua, enggak. Tuhan hanya minta kecil, sedikit saja dari yang kau punya. Tapi dari yang sedikit itu menunjukkan bahwa kita sudah menempatkan Tuhan pada posisi yang utama, pertama dalam hidup ini. Kepentingan pribadi abaikan dulu, yang penting Tuhan dulu nomor satu. Kelihatannya
Elia ini tega, kok kelihatannya Tuhan ini tega ya, sudah punya sedikit, ngalami krisis, kelaparan, musim kering, segala sesuatu sulit, bahan makan sedikit, kok masih diminta sama Tuhan. Tapi justru itulah kuncinya, saudara. Itulah kuncinya. Jangan hanya karena alasan kecil, sedikit, krisis, kita utamakan diri sendiri. Justru di tengah krisis, kita harus hidup mengutamakan Tuhan. Karena itulah pintu untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan. Tuhan itu mau sesuatu yang prioritas utama, saudara. Tidak mau yang sisa. Suatu hari ada sepasang suami istri datang kepada hamba Tuhan. Dia konseling, Pak, saya ini heran. Kenapa hidup saya ini tidak diberkati? Saya ini sudah lakukan firman Tuhan. Apa saja yang menjadi perintah Tuhan sudah saya kerjakan. Bahkan perpuluhan pun saya kasih, tidak pernah kurang. Saya kasih. Tapi mana janji Tuhan? Katanya kalau ngasih perpuluhan, pintu-pintu langit akan terbuka. Tuhan akan mencurahkan berkat berkelimpahan. Mana buktinya, mana janjinya? Dia curhat. Sepertinya dia merasa kecewa. Kenapa? Dia sudah taat, dia sudah lakukan firman, memberi perpuluhan, tapi kok hidupnya tidak diberkati. Sampai akhirnya sharing-sharing ketahuan. Karena satu titik hamba Tuhan bertanya, bagaimana cara kamu memberi perpuluhan? Nah, rupanya kaget ini sepasang suami istri. Rupanya suami istri ini ketika dia terima gaji atau terima uang, ya, dia tidak sisihkan dulu perpuluhan. Dia pakai, terima gaji sekian, dipotong listrik, dipotong bayar air, bayar uang sekolah, potong bayar pembantu, potong kebutuhan hidup, sisanya sekian. Sekian ini diambillah perpuluhannya. Nah, ketemu, ini kuncinya. Kenapa Tuhan tidak memberkati kamu? Karena kamu selalu kasih sisa sama Tuhan. Perpuluhan itu dari yang kau terima langsung ambil. Prioritaskan 10% untuk Tuhan. Jangan setelah semua kebutuhanmu terselesaikan, terbayar, sisa uangnya kamu ambil 10%. Itu namanya sisa untuk Tuhan. Rupanya itulah kunci mengapa dia tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mau yang sisa, saudara. Tuhan tidak pernah mau jadi yang kedua. Apalagi yang ketiga. Tuhan tidak pernah mau jadi yang cadangan. Tuhan mau dalam hidup kita dia jadi yang utama dan pertama. Apa saja, dalam hal apa saja, selalu utamakan Tuhan. Dalam hal apa saja, selalu nomor satukan Tuhan. Di tengah kelaparan, di tengah krisis, di tengah tidak ada jalan keluar, janda Sarfat ini mengutamakan Tuhan, memberi makan hamba Tuhan, hidupnya dipelihara secara ajaib di masa kelaparan. Ya, kalau saudara yang menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah situasi yang sulit, belajarlah utamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Saya percaya hidupmu pasti diutamakan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan, hidupnya juga pasti akan diutamakan Tuhan. Karena Allah tidak senang hidupnya dinomorduakan, pribadinya dinomorduakan. Bukankah firman Tuhan berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku. Allah harus jadi yang nomor satu. Bahkan saya mencatat sebuah tulisan dari seorang hamba Tuhan, Charles Spurgeon. Dia berkata cukup ekstrim. Dia berkata begini, segala sesuatu akan menjadi berhala kalau hal itu menjauhkan kita dari Tuhan. Segala sesuatu akan menjadi berhala kalau hal itu menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau pekerjaan kita menjauhkan kita dari Tuhan, karena pekerjaan kita nggak bisa ibadah, karena pekerjaan kita menjadi terganggu beribadah, pekerjaanmu menjadi berhala. Kalau karena pacar, ya mungkin anak-anak muda yang di atas, ya biasanya kalau sudah berhubungan sama pacar, pacar nomor satu.
Mungkin mama lagi hujan, ya, deres. Ayo, katakan namanya siapa ya? Joni, ayo antar mama. Mama mau pergi ke Tom Jerry. Ya, keluarin mobil, kita naik ke Tom Jerry. Males ma, hujan. Ini deres loh ma, nanti kebasahan. Aku ngantuk ma. Tapi enggak berapa lama kemudian teleponnya berbunyi, pacarnya nelpon. Joni sayang tolong jemput aku. Aku sedang ada di Tom Jerry. Aku nggak bisa pulang. Nggak ada Gojek, nggak ada Grab. Bisa nggak jemput aku? Joninya bilang apa saudara? Nggak mungkin dia bilang, nggak bisa ya hujan. Sekalipun hujan batu, sekalipun Joni pasti bilang, oke siap. Ya, enggak ngantuk, enggak peduli ngantuk, enggak peduli capek, pasti dia berangkat jemput pacarnya. Jangan karena pacar kita akhirnya hubungan kita sama Tuhan menjauh. Jangan karena toko rame kita akhirnya enggak jadi ibadah lah. Eman toko rame, buka saja sampai pembelinya habis. Kita enggak jadi ibadah karena mobil habis dicuci bersih, mengkilat. Tiba-tiba hujan. Waduh eman, kalau bawa ke gereja nanti kotor mobil. Gak jadi ke gereja. Segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita, membuat kita jauh dari Tuhan, itu menjadi berhala. Anak juga bisa jadi berhala. Ya, suatu hari seorang anak Tuhan, ya, didatangi, dibesuk sama hamba Tuhan. Kenapa kamu kok jarang ke gereja sekarang? Aduh repot Pak Pendeta, saya baru melahirkan baru 3 bulan. Kan repot, anak saya masih pakai ASI, bukan pakai susu formula, kan repot kalau nanti ibadah di gereja, anak saya nangis. Ya akhirnya saya nggak bisa ke gereja karena anak masih kecil. 6 bulan, 1 tahun, nggak ke gereja, masih belum ke gereja. Ditanya lagi, kenapa nggak ke gereja? Waduh repot Pak Pendeta. Anak saya sekarang repot, suka jalan kemana. Saya takut nanti kalau di gereja anak saya mengganggu. Apalagi nanti ketika pendeta kan tidak suka ketika ada anak kecil berlari-larian. Takut mengganggu, lebih baik saya tidak ke gereja saja. 2 tahun, 3 tahun ditunggu, tidak ke gereja. Ketemu lagi sama si hamba Tuhan. Kenapa tidak ke gereja? Saya sudah hamil lagi Bapak Pendeta. Wah ini kalau sudah terjadi begini terus hamil. Ya nunggu 2 tahun lagi, hamil lagi, kapan ke gerejanya saudara? Karena anak bisa jadi berhala. Ya, saya berdoa di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin serba sulit ini, kita belajar untuk bisa menomorsatukan Tuhan. Karena saya percaya orang yang menomorsatukan Tuhan, pasti dinomorsatukan oleh Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan akan mengutamakan hidupnya. Hidupnya tidak akan pernah kekurangan. Orang boleh lebah di sisi kanan kita, kiri kita, tapi kita akan tetap berdiri. Karena ada tangan Tuhan yang menopang kita, menyertai kita. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Apa kuncinya kita bisa keluar dari kesulitan? Yang ketiga adalah berani melangkah dengan iman. Ya, ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Janda ini punya 2 pilihan saudara. Kalau dia nggak kasih makan Elia, apa yang ada dia olah, dia buat roti, dia makan dengan anaknya. Habis itu mereka menunggu mati karena kelaparan. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, janda ini memberi makan Elia. Dan kalau dia memberi makan Elia, juga ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tetap mati, karena tepung dan minyaknya juga sudah habis. Tapi yang kedua, ada kemungkinan yang kedua, tepung itu tidak akan habis dan tidak berkurang seperti yang dikatakan oleh Elia. Karena Elia bilang, buat lebih dahulu bagiku, maka nanti tepung minyak itu tidak akan berkurang. Jadi dia mengambil keputusan, oke, aku mau percaya, aku mau lakukan apa yang menjadi perintah Elia. Dia ambil pilihan yang kedua, dia berani ambil resiko dengan memberi makan Elia. Karena dia punya harapan. Bagaimanapun juga Elia sudah berjanji bahwa
aku akan tetap hidup karena tepung itu tidak habis, minyak tidak akan berkurang, dan itu akan menjadi persediaan, kebutuhannya akan tercukupi selama masa kelaparan. Dan betul ketika janda ini melakukan, minyaknya, tepungnya, airnya tidak pernah berkurang. Mereka terpenuhi kebutuhannya selama musim kelaparan. Penting sebuah tindakan dari kita berani untuk melangkah. Banyak anak-anak Tuhan kadang-kadang jarang mendapat mujizat. Bukan karena kurang berdoa, bukan karena kurang berpuasa, bukan karena kurang pengetahuan akan firman. Tapi banyak anak-anak Tuhan jarang terima mujizat karena mereka jarang melangkah dengan iman. Padahal Alkitab banyak mengatakan bahwa orang yang melangkah dengan iman itu hasilnya luar biasa. Yosua dengan para imam ketika mereka akan menyeberangi sungai Yordan, imam itu meletakkan kakinya ke sungai Yordan, baru sungai Yordan itu terbelah. Memang ada kalanya Tuhan melakukan mujizat, Tuhan membelah Laut Merah dan orang Israel berjalan di dalamnya. Tapi juga ada waktunya kita harus melangkah terlebih dahulu, baru mujizat itu akan terjadi. Petrus menebar jala, setelah itu mujizat terjadi. Perempuan Sirofenisia, mereka seorang perempuan pendarahan 12 tahun. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan benar, ketika dia melangkah, dia jamah jubah Yesus, pendarahannya berhenti. Saya percaya ada banyak kisah-kisah di Alkitab yang menunjukkan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi ketika kita punya iman, melangkahlah dengan iman, bergeraklah dengan iman. Karena saat kita bergerak dalam iman, maka mujizat akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Kita angkat sebuah pujian. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari semua bangkit berdiri, katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bertindaklah, percayalah. Lakukan firman Tuhan, mujizat terjadi. Amin. Disediakan bagiku. Sama-sama dengan sepenuh hati dan percaya bahwa Tuhan sanggup menghadirkan keajaibannya. Bagi Tuhan, oh haleluya. Bagi Tuhan, yang percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya.
Apapun persoalan masalahmu, Tuhan sanggup menolong dan melepaskan kita sore hari ini. Buka hatimu dan percayalah, masa depan terbaik pasti menjadi milik saudara. Haleluya, lambaikan tanganmu. Di Tuhan, oh haleluya. Lawat kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Pulihkan, sembuhkan kami Tuhan. Berkat-Mu mengalir atas kami sore hari ini Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya, keajaiban terjadi dan dipulihkannya. Mujizatnya sediakan bagiku. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, mujizatnya. Mujizatnya sediakan. Yang percaya terima mujizat. Diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, amin. Ku diangkat dan dipulih. Yang percaya ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulih. Yang percaya dipulihkan, diangkat. Tuhan berikan tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal. Haleluya. Oh, sembahlah Yesus. Terimalah yang terbaik dari Tuhan sore hari ini sepanjang hidup saudara yang percaya kepada Tuhan dan melangkah dengan penuh iman, mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Terimalah yang terbaik dari Tuhan, masa depan yang luar biasa. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Haleluya. Oh, haleluya. Siapa yang percaya Tuhan sanggup berikan masa depan yang terbaik, Tuhan sanggup menolong kita. Siapa yang percaya mujizatnya terjadi? Siapa yang percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Siapa yang percaya bahwa keajaiban Tuhan masih berlangsung sampai hari ini? Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan Yesus. Dan terima yang terbaik dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Lawat kami, lawat kami. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Urapi lebih hikmat, akal budi, kuasa yang baru, berkati istri dan anak-anaknya. Bersyukur untuk hari ini, sore ini. Kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Dan berjumpa dengan Tuhan itu luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang susah diburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang terikat dengan apapun juga dilepaskan, dibebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah ini mendatangkan berkat yang khusus. Kami tahu hari ini, minggu ini berbeda dari yang lalu dan yang akan datang. Mendorong kami terus mencari Tuhan dengan setia. Karena setiap minggu ada berkat yang spesial, berkat yang khusus. Berkati setiap jemaat yang hadir, usaha pekerjaan mereka, toko mereka, kebun mereka, adonan mereka, ladang mereka, sawah mereka, semua diberkati Tuhan. Kondisi apapun, terburuk apapun tidak bisa mengambil berkat yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, tidak ditinggalkan. Puluhan tahun kami dipelihara, hari ini terus dijaga, seterusnya sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia mencari Tuhan. Terima kasih berkati hamba-hamba Tuhan di gereja ini, para full timer, volunteer, aktivis gereja yang sudah melayani hari ini, semua diberkati Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dilupakan Tuhan. Karena Tuhan terus, memori Tuhan dipenuhi dengan orang-orang yang melayani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah melupakan diri untuk terus menjaga hamba-hambanya. Dan kami percaya kondisi pandemi ini, kami yakin Tuhan terus memberkati setiap pelayan Tuhan. Hamba Tuhan yang setia, yang berkeringat, yang berjerih lelah, yang berkorban bagi Tuhan. Tidak pernah dilupakan Tuhan, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya semua jemaat yang membawa persembahan, perpuluhan, persembahan apapun juga terus diberkati Tuhan. Tingkat-tingkat langit dan berkat yang tidak terduga Tuhan pasti sediakan bagi orang yang setia. Tidak kekurangan, surga terbuka dan mengucurkan berkat yang tidak pernah habis oleh apapun juga. Terima kasih Bapak, kedua bangsa negara kami. Kami percaya hikmat akal budi berikan pada pemimpin bangsa membawa
negara ini dan bangsa ini keluar dari krisis apapun juga, dari persoalan apapun. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi para pemimpin bangsa. Kami yakin Tuhan, Indonesia akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Indonesia akan lepas dari kesulitan ekonomi, krisis apapun juga. Kami percaya Tuhan bekerja lewat doa-doa orang percaya. Dan Indonesia dilepaskan, dibebaskan, diberkati Tuhan. Kami yakin Tuhan, pada waktu Tuhan semua akan berlangsung dengan luar biasa. Hanya Tuhan yang sanggup menolong bangsa ini. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan kami. Ketika Tuhan mau dan bekerja dengan luar biasa, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Untuk hari ini kami pulang luar biasa. Saudara, akan saya sampaikan kata-kata iman. Kalau engkau percaya, katakan imanmu dengan sungguh-sungguh, dan itu yang akan terjadi. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkati anak cucu menantumu, diberkatilah orang tua mertuamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaan baik yang kau lakukan, diberkati jadi berkat bagi banyak orang. Terutama diberkati dengan hati yang mencintai Yesus. Sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi, buka hatimu lebar-lebar. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sudah diberkati. Katakan amin. Tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini persembahan dijalankan 2 kali. Pertama untuk kas gereja, yang kedua untuk persembahan misi. Selamat malam, selamat pulang, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.